Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena atas berkat rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjut dengan salat tarawih secara berjamaah di malam yang ke-23 bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 13 April tahun 2023 Masehi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita mulai pelaksanaan ibadah salat tarawih, izinkan saya sebagai MC untuk membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama terkait dengan petugas pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat isya secara berjamaah yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Ahmad Qasasi. Selanjutnya insyaallah kita akan melaksanakan salat tarawih yang dipimpin oleh Ustadz Asep Saifuddin beserta kultum dan juga witir. Adapun Bilal pada malam hari ini adalah Bapak Ustadz Dede Abdul Salam. Alhamdulillah semuanya telah berada di tengah-tengah kita. Kemudian untuk petugas pada esok malam yang bertugas sebagai MC adalah Saudara Singgi. Untuk imam salat isya adalah Bapak Ustadz Tanuri, dan untuk imam salat tarawih serta kultum dan witir adalah Ustadz Ihsan El Mujahid. Sedangkan untuk Bilal adalah Saudara Muhammad Irfan. Pengumuman yang selanjutnya terkait dengan laporan hasil infak dan sedekah pada malam sebelumnya, yaitu malam ke-22, diperoleh sejumlah Rp565.000, sehingga total sampai dengan malam hari ini sejumlah Rp13.950.000. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada para jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah melipat gandakan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Selanjutnya, sedekah untuk berbuka puasa pada sore hari tadi dari warga RT 02 RW 04 dan juga warga RW 03. Lalu sedekah pembangunan atau tempat pemandian mayat dari Bapak Yayat RT 01 RW 03 sebesar Rp200.000, juga aqua gelas 5 dus. Oleh karena itu mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah untuk diri kita semuanya, dan juga kepada para donatur, umumnya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup. Semoga Allah senantiasa mudahkan urusannya, dilancarkan segala pekerjaan dan urusannya. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Bagi yang terlilit hutang, semoga Allah segera selesaikan permasalahannya. Untuk yang sudah meninggal,
beliau. Semoga Allah terima seluruh amal ibadahnya, semoga Allah ampuni dosanya dan dijadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih tetap memberikan kesehatan pada kita. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan ini senantiasa Allah limpahkan pada kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan pada kita umatnya yang masih setia di dalam mengikuti ajaran beliau hingga akhir kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita pun sudah bisa melaksanakan aktivitas Ramadan sudah 22 hari ya Pak ya. 22 hari. Hari ini kita memasuki malam ke-23. 22 hari sudah kita lalui di dalam kegiatan Ramadan ini. Artinya hanya beberapa hari lagi kita akan selesai melaksanakan aktivitas Ramadan. Senang gak Pak? Senang apa enggak Ibu? Udah mau selesai nih. Kalau ibu-ibu kayaknya senang. Kenapa? Bapaknya dapat THR ya. Yang kerja masih dapat THR, kasih ke ibu ya. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh umat Islam. Ditunggu-tunggu, bahkan sampai ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Yang kita doakan udah ada di depan kita. Sudah kita lalui 22 hari yang lalu. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, syahrun azim, bulan yang begitu agung. Bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya bulan penuh dengan kesabaran. Bulan yang di dalamnya ada bulan yang ada hari atau ada malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Bulan yang dimana bulan tersebut adalah umat Islam, umat mukmin diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah rizkinya di dalam bulan Ramadan ini. Kita tidak merasa kekurangan ketika bulan Ramadan. Biasanya kalau makan sama teri sama apa, tapi kalau bulan Ramadan biasa lebih baik menunya. Ya, apalagi punya anak-anak kecil, yang anak-anak lagi puasa, disenengin makannya juga. Tapi ada saja rizkinya, dan itu Rasulullah janjikan dalam hadisnya. Wa yuzadu rizkihi, wa yuzadu, diberikan, ditambahkan rizkinya orang-orang mukmin di dalam bulan Ramadan. Sementara Ramadan yang kita cintai ini, tamu yang begitu agung ini, hanya beberapa hari lagi akan bersama dengan kita. Boleh kita senang dengan mendapatkan THR, gaji ke-13 dan sebagainya.
Tetapi ya kita juga boleh senang ketika berakhir dengan Ramadan. Kenapa senangnya? Karena Rasulullah juga sudah janjikan, barang siapa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh dan penuh keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika melaksanakan aktivitas Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, di akhir Ramadan Allah janjikan lagi buat kita. Apa janji kata Rasulullah? Kalau Rasulullah berarti dari Allah. Rasulullah menjanjikan pada kita bahwa orang selesai melaksanakan Ramadan, maka dia akan keluar dari dosanya kayaumi waladatu ummuhu. Dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya tidak punya dosa, dibersihkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Sekarang mau berpisah kita dengan Ramadan. Ada senangnya tapi kadang ada sedihnya. Bulan yang begitu mulia ini akan berpisah dengan kita. Kapan akan ketemu lagi? Kita harus nunggu 11 bulan yang akan datang. Kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Maka sisa daripada Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun pada kenyataannya mayoritas umat Islam begitu di akhir Ramadan udah mulai berkurang. Awal Ramadan rame, rata-rata di tiap masjid, di tempat saya aja mesti sampai keluar, Pak. Bukan mestinya ya, jamaahnya maksudnya. Sampai keluar jamaahnya, nggak tertampung sama DKM. Tapi 1 minggu kemudian sudah mulai bersurut, sudah mulai surut. Ya. Makanya di akhir daripada Ramadan ini harusnya kita tingkatkan lagi semangat kita untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Sayang, karena Ramadan tinggal sebentar lagi akan meninggalkan kita. Hadirin rahimakumullah, tentu Ramadan ini bagi kita bukan menjadi satu beban. Ya, kan kalau ada orang, wah umat Islam capek jadi orang Islam, puasa sebulan penuh nggak makan nggak minum. Tidak. Justru dengan adanya Ramadan ini, dengan adanya puasa ini, Allah sayang dengan kita. Bagaimana buktinya sayang? Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ketika Allah memerintahkan kepada kita kewajiban berpuasa, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Makanya dengan adanya Ramadan ini kita dibina. Sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan pembinaan buat kita. Dibina bangun malamnya, dibina qiyamul lailnya. Ya, kan kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah di luar Ramadan kita bisa melaksanakan qiyamul lail seperti di dalam bulan Ramadan tiap hari selama 1 bulan? Itu kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah di dalam bulan lain kita banyak tilawah Al-Quran? Saya yakin lebih banyak di dalam bulan Ramadan untuk tilawah Al-Quran. Berinfak lebih banyak di bulan Ramadan apa di luar Ramadan? Pasti lebih banyak di bulan Ramadan kita berinfak. Berlatih, bahkan berlatih kesabaran pun itu banyak dilakukan di dalam bulan Ramadan. Dari mulai kita menahan lapar, menahan makan, ya. Padahal makanan, minuman ada di hadapan kita. Makanan dan minuman milik kita, halal buat dimakan. Tetapi kenapa kita tidak berani memakannya di siang hari, di sore hari? Makanan-makanan kita udah logonya halal, tapi kita tidak berani memakannya di siang hari. Kenapa? Kita bersabar menunggu sampai azan maghrib, menunggu saatnya berbuka puasa. Ini sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilatih oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Banyak latihan-latihan Allah yang diberikan kepada kita. Latihan yang Allah diberikan kepada kita banyak dilakukan di dalam bulan Ramadan. Maka akhir daripada bulan Ramadan harusnya nanti kita bisa mengintrospeksi diri masing-masing. Karena kalau kita mengoreksi orang lain, nuduh orang lain, kadang nggak enak, tersinggung.
kita koreksi diri kita masing-masing. Selesai daripada Ramadan nanti, apakah ada perubahan setelah pembinaan selama 1 bulan tadi? Apa yang berubah? Bagaimana kesabaran kita? Apakah ada perubahan setelah Ramadan ini? Kemudian bagaimana infak kita? Bagaimana qiyamul lail kita? Bagaimana puasa sunnah kita? Apakah ada peningkatan setelah Ramadan? Tetapi ketika selesai Ramadan, tidak ada dampak buat kita, tidak ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, khawatir itu menjadi indikasi bahwa Ramadannya hanya lewat begitu saja. Ujiannya tidak berhasil. Kan kalau ujiannya lulus, dia akan mendapatkan nilai yang tinggi. Kalau yang nggak lulus, ya biasa-biasa saja. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lulus di dalam ujian Ramadan, di dalam pembinaan Ramadan. Nanti akan terlihat dampaknya. Kalau tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah sebutkan bahwa puasa bisa tujuannya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita lihat korelasinya dengan surah Al-Imran. Nanti bisa dilihat lagi dalam surah Al-Imran ayat 133. Dari 132 sampai 136 kata Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mencapai ampunan dari Tuhan kalian. Bersegeralah kalian untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita suruh berlomba mengejar ampunan Allah, berlomba mengejar surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, maka nanti akan ada karakter, ada ciri. Selesai Ramadan ini akan nampak cirinya orang-orang yang bertakwa. Banyak ayat yang menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau di dalam surah Al-Imran ini Allah sebutkan allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, bahwa orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah allazina yunfikuna, mereka menginfakkan hartanya fis sarra'i, ketika sedang senang, wad dharra'i, dan ketika sedang sulit. Nah, nanti kita coba introspeksi diri kita. Apakah kita ini ringan untuk memberikan pertolongan? Harta ada, tapi kadang ada orang yang memiliki harta banyak tapi berat untuk memberikan bantuan kepada tetangga, berat untuk memberikan bantuan untuk pembangunan masjid dan sebagainya, berat untuk memberikan. Berarti infaknya nggak jalan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia akan mudah menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam memiliki harta. Dia tidak akan sayang dengan harta yang dimilikinya. Ketika ada orang yang membutuhkan, dia beri. Bahkan tidak menunggu diminta. Dia lihat ada orang yang membutuhkan bantuannya, dengan segera dia langsung memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, dan dalam keadaan sulit pun seorang bertakwa, seorang mukmin, dia akan senantiasa ingin berinfak demi tegaknya ajaran Islam ini. Ingin dia lakukan infak. Tidak punya harta, dia infakkan dengan ilmunya, sedekahkan dengan ilmunya. Tidak punya ilmu, dengan tenaganya dia berusaha berusaha aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang membangun, yang meneruskan ajaran-ajaran Islam ini. Mau dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan hartanya. Kalau infak kaitan dengan harta. Kalau sedekah banyak jenisnya. Bisa senyum, tabassumuka fi wajhi aika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Baca subhanallah alhamdulillah adalah sedekah. Ada perbedaan sedekah dengan infak. Nah, orang yang bertakwa dalam keadaan sulit pun dia akan berusaha menginfakkan hartanya. Jadi orang mukmin itu, orang bertakwa ini pantang untuk mengemis kepada orang lain. Minta pertolongan boleh, minta pertolongan, minjam sama orang boleh. Islam mengajarkan boleh, tetapi harus dibayar. Tetapi kerjaan minta-minta sama orang lain, pekerjaan menjadi satu profesi untuk mengemis kepada orang lain, seorang mukmin tidak seperti itu.
Kenapa? Seorang yang bertakwa dalam jiwanya akan muncul ingin selalu membantu kepada orang lain, walaupun kondisi dirinya dalam keadaan sulit. Dalam sejarah dibuktikan. Kita lihat salah satu sejarah dalam satu peperangan. Ketika sudah terjadi peperangan, itu biasanya banyak orang yang terkapar, ya. Ada yang sekarat, ada yang sudah meninggal dan sebagainya. Tiba-tiba ketika sahabat melihat dari sahabat-sahabat yang lainnya masih ada yang hidup, dia bawa air, ditawarkan air minum ini pada yang masih hidup ini, ya. Dia teriak kehausan, dia kasih. Begitu mau dikasih, mau diminumkan, tiba-tiba terdengar lagi ada yang teriak kehausan lagi. Orang tadi nggak jadi minum, dia isyarat supaya air ini diberikan kepada temannya yang teriak kehausan tadi. Dibawa ke yang kedua. Begitu mau dikasih kepada yang kedua, tiba-tiba terdengar lagi suara orang yang minta minum kehausan. Orang yang kedua ini, padahal dia juga membutuhkan, tapi dia akhirnya berikan juga dengan isyarat, minta diberi, jangan dikasihkan ke saya, kasihkan kepada yang teriak tadi. Begitu yang ketiga, ternyata yang ketiga udah meninggal. Balik lagi yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, tiga-tiganya meninggal, airnya utuh, tidak sampai diminum. Bukan mubazir. Artinya di kalangan mereka selalu mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan, padahal dirinya butuh. Nah, ini berinfak di dalam keadaan al-dharra, dalam keadaan sempit. Seorang mukmin akan berusaha mau menginfakkan, baik berupa harta, tenaga dan sebagainya. Ini adalah hasil daripada pembinaan kita di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kata Allah, wal kaziminal ghaiz, dia berusaha untuk menahan amarah. Setiap orang pasti punya amarah, punya rasa marah, tetapi amarahnya dia jaga. Kalau yang berkaitan dengan baru kesinggung dikit ucapan, dia tidak akan memukul temannya itu. Dia akan maafkan. Nggak cepat marah, nggak cepat mukul, nggak cepat menyakiti orang yang menyakitinya. Tidak. Dia akan berusaha sebagaimana Rasulullah seperti itu. Tidak langsung membalas. Tetapi kalau agama yang dicaci maki, Rasulullah yang dihinakan, Islam yang dihinakan, baru di situ wajib untuk marah seorang mukmin. Tetapi kalau yang berkaitan dengan pribadi kita, lagi jalan kesenggol, dia minta maaf, maafin, ya. Itu jalan yang lebih baik. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Maka dalam puasa pun, ketika kita sedang melaksanakan puasa, ada orang yang ngajak berantem, ngajak tidak baik, maka kata Rasulullah bilang, Anda sedang puasa, saya sedang puasa, ana shaimun, saya sedang berpuasa. Tidak diladeni. Artinya dijaga amarah, dijaga hawa nafsu. Nah, ini kita terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam berumah tangga. Ketika kita saat bekerja bersama dengan teman-teman, kan ini akan bersinggungan. Kita akan bersinggungan dengan teman, bersinggungan dengan di keluarga saja. Seorang ayah pasti akan bersinggungan dengan istri. Entah itu masakannya yang kurang enak, masakannya keasinan, lah maafin saja, mungkin istrinya lagi banyak garam, gitu ya. Jadi kita nikmat seperti itu. Tapi kalau misalnya kita langsung marah-marah, udah istrinya juga tidak terima, udah capek masak dari pagi dan sebagainya, tiba-tiba begitu dimakan tidak dimakan, malah diomelin, udah jadinya rame. Tapi kalau misalnya kita bilang, ini mungkin hari ini ibu garamnya lagi banyak garam, gitu kan, dicandain aja. Akhirnya apa? Hidupnya jadi tenang. Kalau pas dicoba, oh iya keasinan, mungkin bisa nanti dirubah lagi ya, tambah air, kasih gula dan sebagainya. Ada solusi yang bisa dicari daripada kita gara-gara kurang garam, gara-gara makanan yang gak enak, malah kita berantem sama istri. Seperti itu. Itu implementasi kita ketika kita di dalam keluarga, ketika dengan teman-teman kerja, di masyarakat dan sebagainya. Kalau ini diterapkan oleh seorang muslim dari hasil pembinaan Ramadan ini, maka saya yakin masyarakat kita ini akan menjadi masyarakat yang tenang, tentram, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keberkahan, baik itu secara pribadi, keluarga atau masyarakat. Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi.
Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kultum singkat pada malam hari ini bisa memotivasi kita untuk lebih memanfaatkan beberapa hari lagi di dalam bulan Ramadan, dan di akhir Ramadan kita coba aplikasikan nilai-nilai pembinaan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan di dalam 11 bulan berikutnya. Supaya apa? Supaya diri kita ada perubahan dan seterusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.